Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pelajaran kita malam ini fikih. Kita membaca hadis-hadis sahih sampai hadis ke-8, masih di bab wudu. An Humran Maula Utsman ibn Affan, dari Humran Maula Utsman. Maula itu bekas budak, jadi Humran ini budak dibebaskan oleh Utsman, sehingga disebut maula atau loyalnya ke Utsman. Misalnya Humran meninggal kondisi kaya misalnya, terus warisannya bisa turun ke Utsman ibn Affan sebagai maulanya. Radhiyallahu anhuma annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in, bahwa Humran melihat Utsman meminta air wudu. Jadi kalau di fathah wawunya itu maknanya air atau alat untuk berwudu. Tapi kalau di dhammah wawunya itu perbuatan berwudu. Fa'afragha ala yadayhi, kemudian Utsman mempraktekkan cara berwudu. Dimulai, kata beliau, kata Humran, Utsman menuangkan kepada kedua tangannya min ina'in, dari gayung. Jadi disiram dulu tangannya. Faghasalahuma salasa marrat, maka Utsman membasuh kedua tangannya 3 kali. Ini cara berwudu, dicuci dulu kedua tangannya 3 kali. Dengan cara menuangkan air ke tangannya. Bukan tangannya dicelup ke gayungnya, karena kondisi tangan masih kotor. Kalau keran, nggak apa-apa, langsung dibuka kerannya, airnya tangannya di bawah. Summa adkhala, kemudian Utsman memasukkan yaminahu, tangan kanannya, fil wudu, di air wudu tadi, di tempat air wudu tadi. Tangan kanannya dimasukkan ke tempat air wudu. Menciduk, istilahnya kita menciduk dengan tangan kanan. Summa tamat mado wastan syaka wastan saro, dari air wudu yang diciduk oleh tangan kanannya itu oleh Utsman radhiyallahu anhu dipakai untuk berkumur. Di sini disebut tamat mado. Berkumur itu memasukkan air ke mulut. Wastan syaka juga dipakai untuk menghirup air ke hidung. Jadi dibagi 2. Diciduk air dengan tangan kanan dari tempat wudu, kemudian dibagi 2. 1 dimasukkan ke dalam mulut, yang separuhnya dihirup ke hidung, yang disebut istansyaqo. Wastansaro, kemudian menyemburkan air yang hidup, yang di hidung disemburkan,
yang disebut dengan istinsar. Ini selesai berkumur dan menghirup air ke hidung. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian Utsman membasuh wajahnya 3 kali. Wajah itu dari tumbuhnya rambut di kening sampai dagu, itu tingginya, dan lebarnya dari telinga ke telinga. Itu dibasuh 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai siku, dan sikunya dibasuh sebanyak 3 kali, dimulai dari yang kanan dulu. Summa masaha bi ra'sihi, setelah itu beliau mengusap. Kalau wajah tadi ghasala, membasuh, tapi kalau kepala mengusap, berarti ini lebih ringan karena cukup diusap. Apa bedanya? Kalau ghasala, membasuh, itu ada air yang mengalir pada anggota yang dibasuh. Tapi kalau masaha, mengusap, tidak ada air yang mengalir. Karena ini lebih ringan, tidak perlu ada air mengalir, namanya mengusap. Biroksihi, kepalanya. Di sini berarti mengusapnya sekali. Karena tadi disebutkan wajah 3 kali, kedua tangan 3 kali. Mengusap kepala itu cukup sekali. Banyak kita lihat orang berwudu mengusap kepalanya 3 kali. Nah, itu salah. Nah, yang benar sekali. Juga kedua telinganya setelah dari kepala tanpa mengambil air lagi, mengusap telinganya. Jadi telinga itu diusap seperti kepala dan cukup sekali dengan cara memasukkan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinganya dan ibu jarinya mengusap bagian luarnya. Nah. Summa ghasala kilta rijlaihi salasan. Kemudian Utsman membasuh. Setelah mengusap, membasuh. Tadi wajah dibasuh, tangan dibasuh, kemudian kepala diusap. Kemudian kaki dibasuh. Ini menunjukkan harus urut. Harus urut dari wajah dulu. Termasuk wajah tadi berkumur dan menghirup air ke hidung itu masuk wajah. Kemudian tangan. Tidak boleh dibalik. Misalnya tangan dulu sampai siku, kemudian wajah. Kemudian kaki, kemudian telinga, kemudian kepala dan telinga. Itu tidak boleh. Namanya urut. Urut itu tertib. Tidak boleh dibulak-balik. Sumakala selesai membasuh kedua kakinya, Utsman berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Waqala, dan Nabi mengatakan selesai berwudu, Rasul mengatakan, kata Utsman radhiyallahu anhu, Man tawadda'a wudu'i nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, yang tidak memikirkan yang lain ketika sholat 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Jadi sudah bersih. Di hadis lain ketika orang itu membasuh wajahnya, itu keluar dari wajahnya dosa-dosanya yang dilihat oleh mata, yang dibicarakan oleh mulut, banyak berbuat dosa. Nah itu keluar, kata Rasul, jatuh dosa-dosanya bersama tetesan air. Juga ketika membasuh kedua tangannya, ketika membasuh kedua kakinya, keluar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya yang dilakukan. Kalau orang itu sholat, ditambah sholat 2 rakaat, nah dosa-dosa yang lalunya sudah diampuni juga. Nah, ini tadi lafaz hadis. Kita lihat faidah hadis atau fikih. Pelajaran dari hadis ini. Ini faidah, fawaid itu jamak dari faidah. Min fawaidi hadzal hadis. Di antara faidah-faidah hadis ini yang pertama, umurun syahidatun litarjamah. Ai li kitabit taharati wa sifatil wudu al-kamilah wa qad taqaddama. Pertama, hadis ini menerangkan cara wudu yang sempurna yang dipraktekkan oleh khalifah yang ketiga yaitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Al-faidatu tsaniyah, faidah kedua, tawadhu'ul khulafa'ir rasyidin. Hadis ini menerangkan tawaduknya. Tawaduk itu merendah. Beliau orang yang selalu rendah hati, rendah diri, yaitu Utsman khulafa'ir rasyidin. Haitsu da'a bima'in, ketika beliau minta air, yatawadda'u bihi, untuk berwudu amaman nas, di depan manusia. Dalam rangka apa? Liyu'allimahum, untuk mengajari manusia kaifa kana nabiyyu yatawadda'u, untuk mengajari manusia bagaimana Nabi berwudu. Wa hadza min tamamil amanah fi naqlis sunnah, dan ini paling sempurnanya amanah di dalam menyampaikan sunnah. Nah, bahkan lebih amanah, lebih tinggi amanahnya dari sekedar ngomong. Karena ini langsung apa? Praktek. Al-faidatu tsalisatu, faidah ketiga, at-ta'limu bil fi'li, mengajar dengan praktek, aqwa, lebih kuat, minat ta'limi bil qauli, daripada mengajar dengan ucapan. Wa hadza min wajhaini, ini ditinjau dari dua sisi. Al-wajhul awwali, sisi pertama, kurbit tasawwuri. Kurbit tasawwur artinya lebih memperdekat, kurub itu dekat, gambaran. Jadi gambarannya lebih jelas. Al-wajhu tsani, yang kedua, baqail hifdz, lebih lama dihafal, artinya hafalannya itu, melekatnya itu lebih lama daripada kalau pakai suara saja. Li'annal insana, karena manusia, idza syahada syai'a, kalau melihat sesuatu, irtasamat suratuhu, melekat atau terukir gambarannya, fi dhihnihi, di akalnya, di otaknya itu gambarannya itu lebih melekat karena dia lihat. Fajtama'a al-hifdzu, sehingga terkumpul kehafalannya, wartisamus surati, dan dia hafal dan
ingat terukir gambarannya, prakteknya itu. Wa yakunu dzalika abqa li hifdzil insan. Sehingga ini lebih lama terjaganya pada akal manusia atau hati manusia. Walihada law wasafta li insanin. Dari itu kalau engkau mau menjelaskan cara sholat pada manusia, cara sholat, yakumu fayukabiru. Caranya yang bagus, yang lebih kuat, kamu berdiri kemudian takbir. Wa yaqra'ul Fatihah. Jadi praktek yang benar. Jadi ini praktek ya, langsung berdiri, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah, wa ma asbah dzalika ila akhir shalah, sampai akhir salat. Lam yatasawwur ha kama law shallaita amamahu. Itu masih, kalau misalnya kamu menjelaskan pada orang, itu orang masih belum jelas sampai kamu berdiri. Misalnya kamu katakan cara sholat itu berdiri, dan baca Al-Fatihah, kemudian ruku. Itu lebih jelas lagi kalau kamu langsung sholat di depan manusia. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dari itu Nabi bersabda, hina sa'ida 'alal mimbari, ketika beliau naik mimbar. Wa sara yusalli alaihi, dan beliau setelah di atas mimbar salat. Illa fi sujud, kecuali ketika sujud tidak cukup mimbarnya, fayanzilu, Rasul turun ketika mau sujud. Wa yusalli 'alal ardi, karena enggak muat untuk sujud, mimbarnya beliau turun untuk sujud. Qala fa'altu dzalika, maka Nabi mengatakan, aku lakukan ini, mempraktekkan sholat di atas mimbar, lita'tammu bi, supaya kalian mencontoh aku, walita'allamu sholatakum, dan untuk mengajari sholat kalian. Nah, jadi Rasul naik mimbar langsung sholat. Itu yang keempat tadi, bahwa praktek lebih kuat daripada ucapan. Yang keempat, faedah keempat dari hadis ini, jawazu su'alil ghairi, bolehnya minta tolong yang lain. Idza kana lis-sa'ili fadlun 'alal mas'ul, kalau yang minta tolong itu lebih utama dari yang mau dimintai tolong. Suami minta tolong istri, itu boleh. Atau suami, bapak minta tolong anaknya, boleh. Ibu minta tolong ke anaknya, boleh. Wan nahyu an su'alil ghairi khaufan min idlalin nafsi. Tapi ada yang dilarang meminta itu pada yang lain kalau dikhawatirkan untuk merendahkan diri. Au tadalluliha li ghairillah, atau untuk merendahkan diri pada selain Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Walihada tajidu, dari itu kamu dapati anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam daiman yas'alu, sehingga Rasul sering bertanya. Lakinnahu yas'alu liyanalul mas'ul syarafan bisu'alihi. Kadang Rasul tanya, banyak Rasul bertanya, apa ini, apa itu, tahukah kamu ini, tahukah kamu itu. Nah, itu untuk
mengangkat kemuliaan pada yang ditanya, bukan dalam rangka untuk merendahkan diri. Wa kadzalika idza arafta annaka idza amarta hadha asy-syakhsa. Demikian juga kalau engkau tahu bahwa kalau engkau menyuruh seseorang untuk memenuhi suatu hajat, fa innaka antal ladzi tamunnu alaihi wa laisa huwa alladzi yamunnu alaihi. Misalnya engkau minta ke anaknya tolong ambilkan kunci, maka itu engkau yang memberikan penghargaan padanya, bukan engkau minta dihargai pada yang dimintai tolong. Untuk menyelamatkan tadi, merendah pada selain Allah. Al-faidatul khamisah, faidah kelima dari hadis ini, istihbabu ghuslil kaffaini salasan. Sunnah mencuci kedua tangan 3 kali qoblal bad'i fil wudu, sebelum memulai berwudu. Jadi berwudu itu mulainya dari berkumur tadi. Adapun mencuci kedua tangan itu sunnah. Kalau berkumur hukumnya apa? Wajib. Menghirup air ke hidung wajib. Dalam satu tangan kanan tadi dibagi 2, itu diulang 3 kali. Nah, itu butuh latihan. Al-faidatus sadisatu, faidah ke-6 dari hadis ini, la yanbaghi an yusabbal ma'u sabban 'alal insani fi kullil wudu. Hendaknya tidak menuangkan dengan tuangan yang banyak. Wa innama yufragu alaihi biqadril hajah. Maunya beliau itu tidak boros air, menuangkan air seluruhnya. Nah, jadi kalau keran itu misalnya habis berkumur, hirup air ke hidung, ditutup dulu, jangan dibiarkan nyala airnya. Baru setelah saya ulang yang ke-6, faedah ke-6 dari hadis ini, hadis 8. Hendaknya kalau berwudu itu menuangkan air, hendaknya tidak menuangkan air terus selama berwudu, terus menerus. Wa innama yufragu, tapi dituang air itu biqadril hajah, sebatas kebutuhan. Seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Jadi air itu, kata para ulama, orang yang semakin faqih, semakin mengerti agama, semakin irit di dalam penggunaan air ketika berwudu. Bagaimana iritnya? Diterangkan oleh para ulama, tidak sampai berjatuhan. Jadi ulama itu kalau berwudu, paling sedikit penggunaan air, paling sempurna wudunya. Diriwayatkan ada yang cuma satu mud. Satu mud itu 600 mili. Berarti setengah liter lebih dikit. Nah, caranya itu tadi. Li'anna dzalika yu'addi ilal israf. Karena kalau di luar kebutuhan, itu akan menyebabkan israf. Israf itu boros atau berlebihan. Itu tidak boleh dalam Islam. Allah berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak mencintai berlebihan. Wa min samanan takilu ila ma yaf'aluhu ba'dun nas. Di antara
yang bisa saya sampaikan apa yang dilakukan sebagian manusia ketika berwudu. Bifathi sumburil ma an akhirihi, dengan cara membuka keran sampai habis. Maksudnya sampai puterannya itu loh habis, bukan airnya. Diputer pol. Bainama yumkin ghalquhu. Nah, padahal itu ketika dibuka lepas kayak gitu, akan lebih banyak air yang terbuang daripada yang dibutuhkan. Maka yang diukur oleh Utsman tadi, air tadi sebatas dibutuhkan, tidak sampai berjatuhan di tangannya itu. Walaitan nasu yastamiluna ba'das sanabir allati idza dogot taha sobbat. Nah, di sana banyak manusia langsung membuka keran secara los, airnya keluar dengan terbuang banyak. Nah, maka yang benar wa idza rafa'ta yadaika anha tawaqqafat. Yang benar ketika kamu selesai membasuh tangannya sekali, tangan kanan, berhenti dulu. Jadi sekali, caranya itu tangannya itu diisi air dari keran itu. Setelah penuh, kerannya tutup, kemudian airnya dialirkan ke sikunya sambil digosok. Karena nanti ada hadis lain, Rasul kalau berwudu itu digosok anggota wudunya. Paham ya? Jadi kerannya dinyalain, mengisi tangan kanan dengan air. Setelah penuh tangan kanannya dengan air, kerannya ditutup, kemudian airnya dialirkan ke siku sambil digosok. Nah, seperti yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan, beliau kata di sini, falam yakun li ahad. Dan Utsman radhiyallahu anhu tidak mengatakan kepada yang lain atau kepada Humron tadi, bekas budaknya, usbub alayya, tuangkan kepadaku. Jadi Utsman tidak menyuruh tuangkan, tapi Utsman cuma minta ambilkan air. Wa innama kana yufrigu ala nafsihi. Tapi yang menuang itu Utsman sendiri. Radhiyallahu an, beliau tuang sendiri. Kenapa? Takut berlebihan. Takut sampai ada air terbuang bukan atau di luar kebutuhannya. Jadi biqadril hajah. Nah, begitu berwudu yang dicontohkan di dalam penggunaan air tidak terbuang air di luar kebutuhan dari wudu. Dan itu banyak muslimin salah di dalam penggunaan air, lebih banyak air terbuang di luar kebutuhannya. Insyaallah ini yang kita bahas hadis nomor 8 sampai faedah nomor 6. Nah kayaknya banyak ini sampai nomor 6. Apa tadi? Larangan untuk boros penggunaan air. Semoga Allah karuniakan rizki ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah SWT mengaruniakan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.